Rek- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Kita melanjutkan materi bahasa Indonesia yang ada di tema 5 subtema 2. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ada Sultan Agung dan ini dan apa? Ayam jantan dari timur yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang pahlawan lagi. Kita masih di kegiatan yang sama, kita mencari tahu dari teks yang ada, apa yang belum kita tahu, apa yang belum eh, apa yang kita ingin tahu dari tokoh itu, dan kira-kira ada apa ya, hal apa yang bisa kita pelajari dari tokoh itu. Nah, di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah ini. Nah, Kapitan Patimura, bukan Kapten Patimura. Nah, Kapitan Patimura ini bisa kita temui gambarnya, temui sosoknya itu di uang pecahan Rp1.000 kalau kalian pernah melihat. Nah, di sini coba kita baca tentang Kapitan Patimura ini. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Berarti kira-kira usianya berapa itu? Ya, sekitar 34 tahun. Oke, kita lanjutkan. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durst Strait di Sapura. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura ditangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, ini dia. Oke, itu tadi kisah tentang Kapitan Patimura, seorang pahlawan dari Maluku yang memperjuangkan nasib rakyatnya ya dengan melawan kekejaman Belanda. Dia berusaha untuk mengusir Belanda karena kejaman Belanda tadi apa, memaksa rakyat-rakyatnya tuh untuk menjual rempah-rempah ke Belanda dengan harga yang murah. Oke, jadi seperti itu. Nah, kira-kira kita lanjutkan ke halaman 78. Hal positif apa yang bisa kamu contoh dari ini Patimura? Nah, kira-kira apa ya hal positif yang bisa kita teladani dari Patimura ini? Yang pertama yaitu sikap anti penjajahannya. Nah, sikap anti penjajahan ini seperti yang kita tahu itu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Lalu apalagi hal yang bisa kita contoh dari sini, dari Kapitan Patimura ini, yaitu tentang perjuangannya. Perjuangan tidak kenal menyerah melawan Belanda. Lalu hal ketiga yang bisa kita contoh dari Kapitan Patimura ini, apa kira-kira? Nah, yaitu dia berhasil menjadi apa? Menjadi pemimpin.
Nah, berhasil menjadi pemimpin yang mampu memimpin rakyat Maluku melawan Belanda. Oke. Nah, kira-kira perjuangannya bagaimana yang dilakukan oleh Kapitan Pattimura ini? Yang pertama adalah dengan memimpin rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda. Ini yang dilakukannya. Nah, dengan berulang kali dia melawan dengan tidak kenal menyerah. Nah, sampai Belanda ini merasa kesulitan. Nah, terus yang selanjutnya kira-kira dampak dari perjuangan Pattimura apa? Ya, dampaknya bisa kita tuliskan. Kalau dampaknya itu salah satunya adalah ini. Tidak dengan bebasnya Belanda menguasai ini hasil rempah-rempah. Nah, jadi Belanda itu kesulitan. Dan kedua, rakyat Maluku menjadi sadar akan penjajahan Belanda ini. Oke, dan masih banyak lain lagi nanti kalau kalian mau mencari. Terus yang selanjutnya, kira-kira apa alasan Pattimura ini berjuang melawan Belanda? Nah, alasannya adalah karena rakyat Maluku dipaksa untuk menjual hasil pertanian, rempah ke Belanda. Nah, ini. Oke, jadi itu yang bisa kita pelajari atau kita pahami dari kisahnya Pattimura dari teks singkat ini. Masih banyak kisah-kisah Pattimura yang bisa kita contoh atau bisa kita pelajari. Silakan nanti dicari lebih lanjut di Google. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, selain ada Pattimura, di pembelajaran kali ini kita juga mengenal yang namanya Insinyur Soekarno yang merupakan tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasarnya di Mojokerto dan SMP-nya di Surabaya. Nah, itu kisah singkatnya. Setelah ini, silahkan kalian tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang Insinyur Soekarno. Di sini kalian cari tahu dan kira-kira ini perjuangan yang dilakukan, sikap yang diteladani, dan kesimpulan dari tokoh ini seperti apa. Ini ada di halaman 90. Oke, jadi itu tugas kalian di kesempatan kali ini, yaitu mempelajari atau mencari tahu informasi lebih lanjut tentang Insinyur Soekarno dan mengerjakannya di halaman 90. Oke, itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajarnya di rumah, patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.